Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas matematika diskrit pada bab tentang algoritma Dijkstra. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Kavaino Pramana Putra dengan nomor NIM A11 2019 12286. Lalu di sini ada teman saya, Arman, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Armana dengan NIM 12273. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Lukman. Silakan. Nama saya Muhammad Lukman Hakim, NIM-nya A11 2019 12287. Lalu ada Naufal, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Noval Mahardika dengan NIM A11 2019 12262. Jadi setelah pengenalan ini kami akan membahas soal, mulai dari soal nomor 1 yang akan dibawakan oleh saudara Arman. Silakan saudara Arman. Ya. Ya, di sini saya akan membahas soal nomor 1 dengan soal seperti ini yang diberikan sebuah graf dan kita disuruh untuk mencari lintasan terpendek dari A ke F. Nah, pertama-tama kita buat dulu tabel seperti ini ya, kolomnya sampai dari V sampai F. V ini kita tulis saja yang apa, oke, ini yang buat awal-awal doang. Nah, lalu karena kita start dari titik A, kita masukkan nilai titik A yaitu 0 dan kita masukkan nilai diana yaitu infinite ya. Nah, lalu kita pilih atau tandai si bobot di titik A ini dengan warna merah. Itu tandanya itu kita yang apa ya, kita ambil titik A ini, lalu kita masukkan ke baris. Nah, setelah itu di titik A ini terdapat dua jalur pilihan, yaitu ke B dan ke C. Nah, untuk jarak dari A ke B yaitu 4, kita tulis di sini 4 di A ke B ini, ke C 2. Nah, setelah itu kita pilih nilai terkecil dari kedua jalur yang akan kita pilih ini. Jarak yang paling kecil atau nilai yang paling kecil yaitu di titik ke titik C, yaitu dengan bobot 2. Kita tandai dengan warna merah, lalu kita masukkan C ke baris berikutnya. Nah, di titik C terdapat 3 pilihan jalur, yaitu ke B, ke D, dan ke E. Ke B dengan berjarak 1 dan ke D yang berjarak 8, lalu ke E yang berjarak 10. Nah, karena tadi kita sudah melewati jarak total 2, kita jumlahkan jarak total 2 tersebut dengan jarak dari C ke B atau ke D atau ke E. Dengan cara dari ini kan tadi kan kita sudah menempuh jarak 2, lalu kita jumlahkan dengan 1 yang dari C ke B 1 yaitu 3, lalu C ke D 8 ditambah 2 yaitu 10, yang dari C ke E yaitu 10 tambah 2 sama dengan 12. Di sini kita cari titik terkecilnya atau apa, nilai terkecilnya. Setelah kita lihat yaitu di atau ke titik B yaitu 3. Kita tandai
dengan angka merah. Lalu kita masukkan huruf B atau titik B ke baris berikutnya, ke ini. Di B ini terdapat dua pilihan jalur, yaitu menuju ke A sejauh 4, ke D sejauh 5. Lah karena tadi kita sudah menempuh jarak total 3, kita jumlahkan dari B ke A, dari 4 tambah 3 yaitu 7, dari B ke D 5 ditambah 3 yaitu 8. Nah, setelah kita amati, ternyata A adalah pilihan jalur yang terpendek. Kita masukkan ke jalur berikutnya, ke baris berikutnya. Nah, setelah kita menuju ke titik A, di sini tidak ada pilihan baris lagi. Tidak bisa ke C karena C sudah dilalui. Ya, sudah dilalui. Nah, jadi ini tidak ada pilihan lagi. Akhirnya mau tidak mau kita kembali ke baris B atau ke titik B. Ke titik B kita lihat lagi, karena A sudah tidak sah, kita menuju ke titik D yang berbobot 8. Lalu kita ganti si baris A ini dengan titik D. Kita tandai dulu. Nah, di titik D terdapat 3 baris. Nah, itu menuju ke C sejauh 8, ke E 2 sejauh 2, ke F sejauh 6. Nah, lalu kita dari sini kita jumlahkan dulu dari nilai sebelumnya. Untuk dari D ke C yaitu jumlahnya 16, dari D ke E jumlahnya 10, dari D ke F jumlahnya 14. Kita cari nilai terkecilnya. Nah, nilai terkecilnya yaitu dari yaitu menuju ke E. Kita tandai dengan warna merah. Setelah itu kita masukkan titik E ke baris berikutnya. Nah, di titik E ini ya, kita dihadapi dengan 3 jalur. Mohon maaf, 2 jalur, yaitu ke C dan ke F. Ke C itu 10, ke F itu 3. Lalu kita cari jalur atau jarak terpendek, nilai terkecilnya. Nah, setelah kita lihat itu ke F langsung, ke garis finish, ke titik finish. Nah, kita jumlahkan dahulu. 13, 20. Nah, beneran. Ternyata titik terkecilnya itu yaitu titik finish tujuan kita, yaitu titik F. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulannya, jarak titik-titik yang dilalui dari A ke F dengan mencari jarak terpendek yaitu A, C, B, D, A, C, D. Ini kan sudah tidak dianggap lagi. Kita A, C, D, E, F dengan jarak total. Nah, kita dapat melihat jarak totalnya ini yang terakhir kita lalui ini yaitu 13. Jarak total 13. Ya, sekian penjelasan dari saya.
Ya, terima kasih Saudara Arman sudah memaparkan jawaban untuk persoalan pertama. Selanjutnya soal kedua akan dikerjakan oleh Saudara Noval. Silakan Saudara Noval. Ya, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini cari lintasan terpendek dari F ke B. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat tabel dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada. Lalu tambahkan satu kolom. Kemudian kita tuliskan nama-nama titik yang ada. Lalu berikan tulis 0 di baris pertama pada kolom titik awal. Di sini titik awalnya itu berada di titik F. Lalu untuk yang lainnya kita bisa kosong saja atau memberikan ini tanda infinite. Setelah itu lingkari angka 0 ini. Setelah itu titik F ini kita tulis di sebelah kiri. Nah, di sini kita terdapat 2 jalur. Yang pertama mengarah ke titik A dan yang kedua mengarah ke titik F. Kita tulis di tabel seperti ini. Lalu jika sudah dari kedua data ini kita bisa memilih data yang terkecil. Di sini data terkecilnya itu 8. Nah, kita bisa lingkari angka 8 seperti ini. Lalu selanjutnya titik E ini kita tulis di baris sebelah kiri di bawah E. Nah, di titik E ini kita memiliki 2 output atau 2 jalur. Yang pertama mengarah ke titik C, yang kedua mengarah ke titik D. Karena masing-masing memiliki bobot, titik E ke C itu 1, lalu titik E ke D itu 6. Maka selanjutnya kita menambahkan bobot ini dengan bobot sebelumnya, sehingga dari titik F ke E lalu ke C itu sama dengan 8 ditambah 1, jadi 9. Untuk yang satunya lagi dari titik F ke titik E lalu ke titik D itu sama dengan 8 ditambah 6, lalu kita tulis di sini 14. Oh, maaf. Seperti ini. Lalu bagaimana dengan titik A ini sebelah sini? Karena tidak ada kelanjutannya, kita bisa mengosonginya. Kita turunkan saja angka 10 ke bawah seperti ini. Setelah itu dari ketiga data ini kita pilih angka yang terkecil. Di sini angka terkecilnya 9. Lalu titik C ini kita tulis di samping kiri di bawah E. Setelah itu di sini di titik C ini kita memiliki 2 jalur juga. Yang pertama ke arah A, lalu yang kedua mengarah ke B. Sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan arah dari titik C ke A dengan nilai sebelumnya. Jadi dari titik F ke E lalu ke C terus ke A itu sama dengan 8 ditambah 1 lalu ditambah 4 sama dengan hasilnya 13. Untuk yang kedua ke titik B, dari titik F ke E ke C lalu ke B itu sama dengan 8 ditambah 1 tambah 3 sama dengan 12. Nah, dari kedua data ini kita juga sama memiliki nilai yang terkecil yaitu 12 yang berada pada titik B. Nah, lalu titik B ini
kita tulis di bawah samping, di bawah titik C. Karena titik B adalah titik tujuannya, artinya proses pencarian rute terpendek sudah selesai. Rute terpendek dari F ke B adalah F, C, F, E, C, lalu B dengan nilai bobot minimum itu 12. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Noval untuk menyelesaikan persoalan yang nomor 2. Kemudian persoalan nomor 3 akan diselesaikan oleh saya sendiri. Jadi saya akan mengerjakan nomor 3 ya. Nomor 3 sendiri memiliki soal yang hampir mirip dengan nomor 2. Tapi di sini yang diminta adalah lintasan terpendek dari A ke E. Langsung saja. Pertama tentukan awal dari jalurnya. Yang dimintakan awalnya dari A. Jadi A ke E. Jadi A-nya kita tulis dulu 0 dan sisi lain bisa kita kosongkan atau tulis dengan tanda infinity. Jadi A kita tulis 0. Lalu simbol A kita tuliskan pada sisi kiri dari tabel. Lalu kita tentukan simbol mana saja yang bertetangga dengan A. Dari gambar diketahui bahwa A bertetangga dengan B, C, dan F. Nah, kita masukkan nilai dari AB, AC, dan AF. Itu ada jarak ke B 7, jarak ke C 4, dan jarak ke F 10. Kita tentukan dulu untuk nilai yang terkecil. Kan 7, 4, 10. Yang paling kecil adalah 4. Karena simpul C memiliki jarak paling kecil dengan simbol A, maka simbol C kita juga masukkan ke kolom paling kiri dari tabel. Lalu kita lihat lagi pada simbol C bertanggaan dengan 3 simbol lagi, yaitu A, B, dan E. Tapi karena pada algoritma Dijkstra tidak boleh mundur atau tidak boleh kembali, maka kita sampingan ya A dan fokus pada B dan E. Lalu kita masukkan jarak antara simbol C ke B dan E. Di sini jarak C ke B adalah 3. Tapi kenapa di tabel 7? Karena sebelumnya C sudah menempuh jarak 4. Jadi 4 ditambahkan ke jarak antara C dan B. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sama dengan jarak dari C ke E, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Karena sudah sampai di E, maka perjalanannya sudah selesai. Dan dapat diketahui bahwa lintasan terpendek adalah A, C, dan E dengan bobot 5. Itu penjelasan tentang nomor 3. Lalu di sini akan diteruskan ke nomor 5 oleh teman saya Muhammad Lukman Hakim. Silakan Muhammad Lukman Hakim. Ya, saya akan mulai yaitu dari nomor 5. Yang pertama, ini nomor 5, cari lintasan terpendek dari A ke G. Yang pertama, kita membuat tabel yang berisikan semua titik yang ada pada graf. Kemudian, beri angka 0 pada titik awal yaitu A. Kita kasih nilai 0. Yang mana titik awalnya adalah titik A. Kemudian beri warna merah sebagai tanda titik yang akan menjadi lintasannya atau titik awal. Kemudian yang lainnya bernilai infinite atau bisa kita kosongkan. Kemudian
Pada tabel, masukkan nilai lintasan yang terhubung dengan titik A. Di sini terdapat dua lintasan, ada dua titik, yaitu titik B dan C dengan nilai titik B itu 3 dan titik C itu bernilai 9. Nah, nilai yang paling kecil akan diberi warna merah, kemudian pada tabel sebelah kiri akan diisi dengan titik awal A. Titik B itu bernilai 3 dan C itu bernilai 9, kemudian titik B ini kita beri tanda merah. Dan pada sebelah kolom paling kiri kita tulis titik A karena dia sebagai titik awalnya. Kemudian karena pada tabel sebelumnya nilai C paling kecil, maka masukkan ke kolom paling kiri atau di bawah nilai A sebagai lintasan yang akan dilewati, berarti A terus kemudian B. Dari titik B, masukkan nilai lintasan yang berhubungan, kemudian kita tambahkan nilainya dengan lintasan yang sebelumnya, yaitu dari titik B ini terdapat 3 lintasan, yaitu C, E, dan D. Kita tambahkan nilainya. Untuk titik C kita tambahkan dengan 3, yaitu 4 tambah 3, dan D itu nilainya 7 ditambah dengan titik B tadi 3, dan E 1 tambah 3. Kemudian kalau ditambahkan dengan nilai lintasan sebelumnya, maka beri tanda merah pada nilai terkecil, yaitu E. Kemudian masukkan ke kolom lintasan terpendek. Maka jadilah jalur terpendek sementara, yaitu A, kemudian B, kemudian E. Setelah didapatkan nilai jalur terpendek sementara, yaitu A, B, E, dengan bobot nilai itu 4, masukkan lagi nilai dari jalur yang terhubung dengan titik-titik terakhir, yaitu E, F, dan G. Kemudian ditambahkan dengan nilai dari jalur terpendek sebelumnya, yaitu 4. Untuk titik D, kita beri nilai 6 ditambah dengan 4, titik F 7 ditambah 4, kemudian G 4 ditambah 4. Setelah semua titik ditambahkan, beri tanda merah pada titik G karena dia memiliki nilai yang paling kecil, yaitu bernilai 8. Kemudian masukkan titik G ke kolom lintasan terpendek. Maka jadilah A, B, E, kemudian G. Dikarenakan titik G merupakan titik tujuan atau titik terakhir, maka tidak perlu dilakukan pencarian baru lagi dan didapatkan lintasan terpendek, yaitu titik A, B, E, kemudian G dengan bobot nilainya yaitu 8. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudara Lukman sudah menjelaskan tentang nomor 5. Dan itu adalah presentasi dari kelompok kami. Saya kira itu sudah semuanya, dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata kami, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.